Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Mata Pengampu Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Nur Aisyah, SPD MPD, dan teman-teman semuanya. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang atas kehendaknya kita bisa berada di summit pada hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tetapi menurut saya tidak, karena kata-kata saya dan janji yang diucapkan adalah sebuah angan-angan dan hanya menyisakan harapan tanpa adanya kepastian. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan uh, Nur Fadillah, Suwarni, Nirwana, Nur Hasni, dan Rismawati. Saya akan membacakan tentang perusahaannya terlebih dahulu. Mengenal tentang PT Metalindo, Wahana Putra Medan didirikan pada tahun 1978 dan mulai beroperasi pada 1983. Metalindo Wahana Putra merupakan anak perusahaan yang berada di bawah payung grup Maspion Group, perusahaan yang besar dan yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Grup Maspion ini memiliki beberapa bidang bisnis yang menjadi andalan, misalnya grup bisnis yang cukup kuat di bisnis produk-produk peralatan rumah tangga seperti panci, telepon, teflon, termos, plastik, kulkas, kompor gas, dan lain sebagainya. Grup Maspion juga bergerak di bidang konstruksi material, industri, dan properti. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang PT Metalindo. Dan selanjutnya itu yang akan menjelaskan tentang materi penilaian kinerja akan dibaca jelaskan oleh Saudari Nirwana. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya atas nama Rismawati akan menjelaskan tentang penilaian kerja, di mana penilaian kerja terbagi atas 4. Yang pertama itu kondisi, yang kedua kriteria, yang ketiga penyebab, dan yang keempat akibat. Yang pertama yaitu kondisi, di mana kondisi terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu perusahaan belum memiliki standar penilaian kerja. Yang kedua, penilaian kerja dilakukan langsung oleh pimpinan perusahaan dengan mengamati pekerjaan di lapangan. Yang ketiga yaitu pengamatan pimpinan perusahaan menilai kinerja karyawan tidak dinilai secara periodik, namun dinilai berdasarkan kedisiplinan, realitas, dan cara bekerja. Kemudian yang keempat yaitu standar penilaian didasarkan pada kecepatan karyawan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang kelima, perusahaan akan memberikan apresiasi yang lebih baik kepada karyawan yang memiliki kinerja yang lebih baik. Kemudian kriteria, di mana kriteria dalam perusahaan tersebut belum memiliki standar yang mengatur tentang penilaian kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga itu penyebab dari perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu standar penilaian didasarkan pada kecepatan karyawan menyelesaikan pekerjaannya, kedisiplinan dalam bekerja, dan tidak melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan belum memberikan apresiasi kepada karyawan yang memiliki kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, hasil penilaian karyawan belum didokumentasikan serta penilaian hanya berlaku satu pihak, yaitu dari pimpinan perusahaan langsung. Kemudian akibat, di mana akibat dalam perusahaan tersebut yaitu perusahaan tidak mensosialisasikan hasil dari penilaian kinerja karyawan sehingga karyawan tidak mengetahui apa kekurangan dari kinerja yang dilakukan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan tentang penilaian kerja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Rismawati. Selanjutnya itu keselamatan dan kesehatan kerja akan dijelaskan oleh Saudari Nirwana. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama dari segi kondisinya, program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tidak tertulis dan berupa lisan saja. Perusahaan belum mendokumentasikan tentang kebijakan dan ketetapan pelatihan keselamatan kerja.
perusahaan belum memberikan asuransi kesehatan pada karyawan perusahaan Metalindo Wahana Putra. Cara mencegah kecelakaan berupa aturan-aturan yang diberikan, seperti tidak merokok di gudang. Perusahaan memasang tanda-tanda peringatan dan menyampaikan secara langsung kepada semua karyawan. Karyawan mengetahui tentang adanya material yang berbahaya. Perusahaan menyediakan perlengkapan P3K tetapi tidak memberikan pelatihan P3K kepada karyawannya. Perusahaan menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang nyaman untuk mendukung kinerja karyawannya. Kemudian yang kedua yaitu dari segi kriterianya, perusahaan belum memiliki standar yang mengatur tentang program kesehatan bagi karyawan. Kemudian yang ketiga untuk penyebabnya, belum adanya peraturan secara jelas mengenai program kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan Metalindo Wahana Putra. Perusahaan belum memberikan asuransi kesehatan pada karyawan. Perusahaan menyediakan perlengkapan P3K tetapi tidak memberikan pelatihan P3K kepada karyawannya. Perusahaan menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang nyaman untuk mendukung kinerja karyawannya. Kemudian yang terakhir yaitu dari segi akibatnya, karyawan belum mendapatkan perlindungan dan jaminan yang jelas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya dari Saudari Nirwana. Selanjutnya itu tentang pemeliharaan sumber daya manusia akan dijelaskan oleh Saudari Nurfadilah. Dengan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan SDM PT Metalindo Wahana Putra. Nah, di sini terbagi atas dua, yaitu ada seleksi penempatan SDM dan pelatihan pengembangan SDM. Nah, pemeliharaan SDM untuk seleksi dan penempatan di mana terbagi atas 4, yaitu ada kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Nah, kondisi di sini proses penyeleksian calon karyawan dilakukan saat perusahaan membutuhkan karyawan. Kemudian perusahaan hanya menggunakan teknik seleksi berupa tes tertulis dan tes wawancara untuk semua pelamar. Seleksi dilakukan dengan memilih calon pelamar melalui tes tertulis. Wawancara tahap pertama dilakukan oleh bagian SDM. Setelah disetujui oleh bagian SDM, pelamar melakukan wawancara tahap kedua dilakukan oleh pimpinan. Nah, mengenai kriteria, notulen rapat antara pimpinan perusahaan dengan bagian sumber daya manusia mengenai seleksi dan penempatan karyawan. Nah, penyebabnya ada 4. Yang pertama itu lamaran dikaji oleh bagian SDM, mana yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, setelah menentukan calon karyawan yang memenuhi kriteria, kemudian dilakukan tes tertulis. Jika lulus, dilanjutkan tes wawancara tahap pertama oleh bagian SDM. Yang ketiga, jika calon karyawan memenuhi kualifikasi, wawancara terakhir akan dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Yang keempat, karyawan yang sudah diterima kemudian mengikuti masa percobaan selama 3 bulan. Nah, akibatnya yaitu proses seleksi cukup memperoleh informasi latar belakang dari para calon karyawan. Selanjutnya mengenai pelatihan dan pengembangan SDM. Kondisi di sini perusahaan tidak mempunyai program pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, untuk kriteria, perusahaan belum memiliki standar yang mengatur tentang pelatihan dan pembangunan SDM. Kemudian penyebabnya yaitu perusahaan belum memiliki standar yang mengatur pelatihan dan pengembangan SDM. Dan akibatnya yaitu karyawan belum dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Sekian materi dari saya mengenai pemeliharaan SDM. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya dari Saudari Nirfadilah. Selanjutnya itu tentang kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK akan dijelaskan oleh Saudari Suwarni. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK. Aktivitas pada pemutusan kerja telah berjalan efektif, tetapi perusahaan belum memiliki standar yang jelas mengenai kebijakan PHK. Karyawan mengetahui hak dan kewajiban jika terjadi PHK atas kehendak sendiri ataupun tidak.
Perusahaan memberhentikan karyawan apabila karyawan tersebut sudah tidak berkontribusi lagi atau buruknya kinerja karyawan tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Saudari Suwarni. Selanjutnya itu kesimpulan akan dibacakan oleh Saudari Nur Hasni. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah melakukan analisis mengenai penelitian tentang audit atas fungsi sumber daya manusia atau SDM pada perusahaan Metalindo Wahana Putra, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah perencanaan SDM pada Metalindo Wahana Putra belum berjalan secara efektif karena masih terdapat kelemahan-kelemahan. Hal ini dikarenakan belum adanya prosedur akan perencanaan SDM yang mengakibatkan perencanaan SDM tersebut tidak terdokumentasi dengan baik. Perencanaan ini tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan sumber daya manusia yang harus terpenuhi, sehingga pemenuhan tenaga kerja belum sesuai dengan kapasitas atau kuantitas dan kualitasnya, dan bidang kerja yang tepat pada saat diperlukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Suwarni. Mungkin saya akan menyebutkan atau berikan tempat atau letak perusahaan tersebut, yaitu Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf pada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.